Potensi besar ternak burung puyuh. Tahun 2023 sudah melewati beberapa bulan. Apakah resolusi Anda sudah ada yang berjalan atau sedang menyusun resolusi baru? Sedang mencari bisnis yang menguntungkan? Mungkin video ini bisa memberi inspirasi. Kali ini kami akan membahas tentang salah satu bagian dari peternakan, yaitu ternak burung puyuh. Seperti apa prospek usahanya dan bagaimana menjalankannya? Simak video kami hingga selesai. Salah satu usaha ternak yang cukup menjanjikan untuk Anda tekuni adalah usaha ternak puyuh. Selain karena ukuran puyuh lebih kecil dari ayam, yang berarti bisa menghemat tempat, usaha ternak puyuh juga menjanjikan karena persaingan belum sebanyak persaingan usaha ternak lainnya, seperti ternak ayam, kambing, atau sapi. Harga daging dan telur puyuh biasanya di masing-masing daerah berbeda. Walaupun harganya murah, tapi jika Anda benar-benar memanfaatkan potensi yang ada pada burung puyuh tersebut, tentunya bisa menambah pundi-pundi rupiah Anda, bukan? Sambil menunggu burung puyuh bertelur, Anda bisa menjual kotorannya untuk dijadikan pupuk organik dan pakan ternak. Ketika sudah bertelur, Anda bisa menjual telurnya sekaligus membuat bibit anakan puyuh. Bahkan ketika burung puyuh sudah tidak berproduksi, Anda tetap bisa menjual dagingnya. Keren bukan? Tetap butuh ketelatenan dan keulatan dalam menjalankan usaha ini. Telaten, ulet, kerja cerdas, dan kerja cermat adalah kunci sukses sebuah usaha. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap telur puyuh sangat tinggi, berbanding terbalik dengan persediaan telur puyuh yang ada. Dari permintaan sebanyak 11 juta butir telur, Indonesia baru mampu memenuhi persediaan sebanyak 3,5 juta butir telur. Tentunya kekurangan ini menjadi prospek usaha yang bagus bagi peternak karena persaingan yang masih sedikit. Burung puyuh termasuk unggas yang bernilai ekonomis, mulai dari bulu, daging, hingga limbah kotorannya bisa dimanfaatkan. Limbah kotoran puyuh bisa diolah menjadi pupuk organik untuk kemudian disalurkan ke petani-petani yang memerlukan pupuk. Feses puyuh juga bisa diolah menjadi pakan sapi dan ayam. Feses puyuh mengandung protein, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur-unsur bermanfaat lainnya untuk pembuatan pakan ternak. Namun dalam prosesnya, limbah kotoran ini harus difermentasi terlebih dahulu dan ditangani agar tidak membahayakan kesehatan ternak. Perlu dikaji lebih lanjut ya. Lalu, bagaimana jika burung puyuh sudah tidak produktif lagi? Untuk puyuh yang sudah tidak produktif, Anda bisa memanfaatkan dagingnya untuk dijual. Ada banyak restoran tertentu yang menjual sajian puyuh, atau Anda juga bisa menjualnya di pasar daging. Kandungan gizi yang terdapat dalam daging puyuh adalah seperti seng, kolin, zat besi, protein, dan lain sebagainya. Kandungan nutrisinya yang banyak ini membuat daging puyuh diklaim bagus untuk ibu hamil dan untuk tumbuh kembang otak. Burung puyuh pun memiliki penyakit lebih sedikit dibandingkan unggas lainnya. Salah satu penyakit yang bisa menyerang puyuh adalah snot dan endi. Snot adalah penyakit saluran pernafasan akut pada puyuh disebabkan oleh udara dingin dan sirkulasi udara yang kurang lancar. Endi yaitu menyerang saluran pernafasan, pencernaan, dan juga sistem saraf. Nah, penyakit yang ini dapat menular cepat melalui sisa kotoran, telur tetas, ataupun bekas kandang puyuh yang tertular. Untuk mencegah penyakit, ketahui apa saja vaksin yang harus dijalankan untuk ternak puyuh Anda. Selain itu, Anda juga harus rutin membersihkan kandang, menjaga kelembaban dan kehangatan kandang pada suhu yang dianjurkan, serta menyiapkan obat-obatan yang memang perlu untuk penyakit tertentu.
Proses penjualannya sendiri, meskipun tergolong ternak dengan permintaan tinggi, usaha ternak puyuh belum dilirik oleh perusahaan berskala besar yang menjual daging kalengan ataupun frozen food. Tidak seperti ayam, sapi, dan kambing yang pasar tentunya sudah disasar oleh perusahaan sebesar PT. Usaha ternak puyuh masih didominasi oleh UMKM. Oleh karena itu, berbisnis puyuh masih tergolong menguntungkan dan persaingan pun masih tergolong sehat. Dengan segala keuntungan yang disebutkan, cukup membuat penasaran bukan tentang bagaimana cara ternaknya dan perawatannya. Saat memutuskan merawat burung puyuh, Anda harus memilih lahan di tempat yang jauh dari kebisingan. Selain sensitif pada kelembaban dan kedinginan, puyuh juga sensitif terhadap suara bising. Pastikan kondisi peternakan tenang, dan jika mulai musim hujan, Anda juga bisa menambahkan lampu pada kandang puyuh Anda. Selain memberi makan teratur, Anda bisa memberikan puyuh Anda suplemen ataupun vitamin agar kualitas telur yang dihasilkan bagus dan burung puyuh Anda selalu sehat. Selain faktor nutrisi, bagian alas kandang dan tempat makan juga harus selalu dibersihkan setiap hari. Selain itu, gantilah air minum dengan rutin sekitar 1 hingga 2 kali sehari. Puyuh sudah bisa bertelur pada usia 45 hari. Sekali bertelur, puyuh bisa menghasilkan 10 hingga 20 telur dan memiliki umur sekitar 2 hingga 3 tahun. Ada beberapa ciri lokasi ternak puyuh yang paling tepat, yaitu lokasi dekat sumber air bersih dan jauh dari keramaian. Selain lokasi, kita juga harus memperhatikan suhu lingkungan area kandang burung puyuh tersebut. Temperatur kandang ideal untuk ternak puyuh berada di kisaran 20 hingga 25 derajat Celcius. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mempersiapkan kandang burung puyuh. Pertama, siapkan kandang untuk anak puyuh dengan kapasitas tampung hingga 100 ekor dalam satu kandang. Kemudian, siapkan juga kandang khusus puyuh yang sedang dalam tahap pertumbuhan di usia 3 hingga 6 minggu. Dilanjutkan dengan kandang indukan dan kandang pembibitan. Kita juga harus memperhatikan sirkulasi udara di dalam kandang. Pastikan juga cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam kandang. Apabila dinding kandang puyuh dibuat menggunakan bambu, maka jarak antar bambu harus benar-benar diperhatikan. Sebaiknya jangan terlalu renggang agar puyuh tidak bisa keluar dari kandang, dan jangan pula terlalu rapat supaya sirkulasi udara di dalamnya tetap terjaga. Untuk tempat makan burung puyuh, kita bisa tempelkan di dinding luar atau dibuat memanjang sesuai ukuran kandang. Sementara untuk tempat minumnya dapat diletakkan di bagian samping atau belakang kandang. Setelah urusan kandang usai dan tersedia dengan baik, maka selanjutnya adalah memilih bibit unggul burung puyuh. Sebaiknya kita memilih bibit dalam masa produktif yang umurnya tidak terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda, sekitar berumur 3 mingguan. Umur puyuh sangat berpengaruh terhadap hasil produksi telurnya. Oleh sebab itu, hindari bibit yang terlalu tua karena produksi telur sudah berkurang. Setelah kita membeli bibit puyuh, pastikan telah menyuntikkan terlebih dahulu dengan vaksin ND atau tetelo. Selain itu, pemberian vaksin ini juga berfungsi agar burung tidak stres dan terhindar dari resiko penyakit. Memberi pakan kepada burung puyuh yang diternakan juga jadi perkara yang harus diperhatikan dengan seksama. Biasanya ada beberapa jenis pakan yang digunakan untuk burung puyuh, seperti pelet, remah-remah, dan juga tepung. Pemberian pakan ini dilakukan sebanyak 2 kali sehari, pagi dan siang untuk anakan, sementara puyuh dewasa harus diberi pakan 1 kali dalam sehari, yaitu saat pagi hari.
pada proses panen budidaya ternak burung puyuh dengan tujuan utama budidaya burung puyuh petelur, Anda bisa panen telur bahkan setiap hari selagi masih ada produksi yang sedang berlangsung. Namun, jika tujuan utama Anda adalah pembibitan telur yang ditetaskan, maka Anda bisa memanen setiap telur-telur berkualitas untuk ditetaskan. Dari data BPS, produksi telur burung puyuh di Indonesia tahun 2012 hingga 2019 terus meningkat. Tahun 2012 sekitar 1,1 juta ton dan pada tahun 2019 yaitu 4,7 juta ton. Dengan bekal, keuletan, dan keterampilan dalam membudidayakan burung puyuh, tidak ada ruginya bila Anda mengembangkan potensi bisnis tersebut di daerah tempat tinggal Anda. Karena dimanapun Anda berada, selalu ada peluang yang dapat Anda manfaatkan untuk memulai sebuah usaha. Mulailah dari yang kecil, mulailah dari yang mudah, dan mulailah dari sekarang. Salam sukses dari kami. Semoga video kami menginspirasi.